tentang budaya orang Indonesia dengan orang jiran kita dekat Malaysia yang sudah mendunia. Sedangkan di Indonesia hanya joget-joget gini aja yang budayanya, para sahabat. Budak kecil-kecil dekat Malaysia sudah mendunia, sudah mengharumkan nama Malaysia, para sahabat. Masya Allah. Hal seperti ini perlu dicontohi, sahabat-sahabatku semua. Anak-anak Malaysia memperkenalkan budaya Malaysia ke pentas dunia dan menjadi juara dunia. Ya, ada beberapa warganet Indonesia yang menjadi pemuja negara tetangga, dalam konten-kontennya mengulas sesuatu hal yang sebenarnya menggelikan. Mereka mengangkat tentang prestasi anak Malaysia yang menjuarai festival tarian internasional, lalu mengatakan seharusnya Indonesia mencontohinya. Entah mereka tell me atau telat info, ataukah juga kehabisan ide untuk membuat perbandingan, dikala sedang viralnya tarian anak Indonesia pada pacu jalur yang menjadi aura framing. Lalu muncul narasi yang dangkal informasi, dengan menampilkan tarian-tarian dari Indonesia, yang sebenarnya dipertunjukkan dalam suatu parade, yang kemudian mereka bandingkan dengan tarian pada suatu perlombaan. Sehingga terkesan menafikan bahwa negaranya sendiri, seakan belum pernah meraih prestasi pada ajang-ajang tarian pada level internasional. Budak kecil-kecil dekat Malaysia sudah mendunia, sudah mengharumkan nama Malaysia, para sahabat. Tentang budaya orang Indonesia dengan orang jiran kita dekat Malaysia yang sudah mendunia. Sedangkan di Indonesia hanya joget-joget gini aja yang budayanya, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa budaya yang sudah diharamkan karena meresahkan, para sahabat. Karena yang tahu Mas Farhan tahu dekat Indonesia, semisal Agustusan hari kemerdekaan macam itu. Dekat Indonesia kan Agustusan hari kemerdekaan mesti setiap daerah itu mengadakan lomba untuk mengenang hari-hari perjuangan pahlawan bangsa dulu yang berjuang untuk kemerdekaan, para sahabat. Ini yang ada dekat Indonesia sekarang, para sahabat. Ini yang dibangga-banggakan. Tengoklah ini. Yang dibangga-banggakan. Akhirnya sekarang sudah keluar fatwa diharamkan budaya kayak gini, para sahabat. Aduh. Tapi kalau ditengok-tengok kayak gini, budaya dari mana? Ini bukan apa ya, memberi kesenangan cuci mata kepada masyarakat saja, para sahabat. Ini bukan budaya kayak gini. Berpenampilan menarik dan seksi-seksi kayak gini, lalu pamer-pamer di depan-depan, ini di jalan. James, sep top. Ini Malaysia ini. Ini baru budaya. Kongres. Cara negara tetangga kita mempopulerkan budayanya ke pentas dunia. Mungkin ini perlu dicontohi juga, sahabat-sahabat semua. Kelas asas tari minggu. Dan ternyata kita bisa melihat sendiri, sahabat-sahabat semua, sedari kecil anak-anak di Malaysia sudah diperkenalkan dengan budayanya. Sehingga mereka tahu bagaimana cara menghargai budaya yang ada di negaranya. Masya Allah. Hal seperti ini perlu dicontohi, sahabat-sahabatku semua. Anak-anak Malaysia memperkenalkan budaya Malaysia ke pentas dunia dan menjadi juara dunia. Lihat lincahnya mereka menari tarian tradisionalnya dan dipopulerkan di pentas dunia. Berbagai dari negara lain menyaksikan ini semua, sahabat-sahabatku semua. Lalu bagaimana anak-anak Indonesia? Ya, entah mungkin orang ini tell me atau kedangkalan informasi ataupun juga mau memanasi situasi, seakan negaranya tidak memiliki prestasi. Padahal jika dibeberkan, sudah banyak tarian tradisional Indonesia yang mendunia, dan bahkan meraih juara di festival-festival internasional. Misalnya tari saman, tari kecak, tari jaipong, dan tari piring. Selain itu, ada juga tim tari Indonesia yang meraih juara di World Championship of Folklore di Bulgaria dengan tarian budaya Barito Selatan. Lalu komunitas kebaya menari sukses mengharumkan nama Indonesia dengan menyabet juara pertama dalam Festival Tari Internasional ke-33 dalam ajang Etoiles de Paris. Selain itu, tim tari saman dari SMA Islam Al-Azhar BSD juga meraih juara umum kategori folklore di ajang yang sama.
Ada juga tim mahasiswa Universitas Indonesia, yang tergabung dalam kelompok Tari Kencana Pradipa, meraih juara umum dalam ajang kompetisi internasional folklore Étoiles de Paris. Kemudian siswa SMP Labskol Cibubur, juga meraih juara 1 di Festival Tari Eropa di Barcelona, Spanyol, dengan menampilkan tari Danadiaksa Budaya. Lalu grup tarian dari Kini Kultura Indonesia, meraih Grand Champion, untuk grup dan juara pertama untuk kategori solo di Spain International Folklore Festival. Selanjutnya tim tari pelajar Indonesia, juga berhasil memenangkan penghargaan di Langolen International Musical Estate di Wales, Inggris. Selain itu, tim tari dari SMA Negeri 70 juga meraih juara dalam kategori Youth Folk Dance dalam festival di Inggris. Lalu ada juga penghargaan Best Performance Award yang diraih oleh tim tari dari Indonesia Society dalam Well Unite Festival 2014 di Leeds University Union Leeds, Inggris. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya yang diraih oleh putra-putri Indonesia dari tahun ke tahun. Penting untuk dicatat bahwa ada banyak festival dan kompetisi tari di seluruh dunia, di mana Indonesia turut berpartisipasi dan meraih prestasi. Sehingga statement bahwa di mana prestasi anak-anak Indonesia, maka ini merupakan statement konyol dan patut dipertanyakan. Maka hal seperti ini yang perlu diluruskan, bahwa dalam bidang seni tari, Indonesia pun tidak miskin prestasi. Dan mungkin prestasinya malah lebih dari tetangga. Mungkin mereka yang dangkal informasi, lalu mencari-cari bahan untuk mengagung-agungkan tetangga sebelah. Nah, terkait dengan tarian-tarian yang ditunjukkan tadi, yang dikatakan sudah melanggar norma dan etika, padahal kita pun bisa tahu bahwa di negara tetangga ini juga banyak menampilkan hal yang sama. Katanya tidak selayaknya majlis tari-menari ala bogil menjadi hidangan kepada pimpinan politik Muslim, walaupun penganjurnya bukan Muslim. Namun karena tetangga adalah idolanya mereka, sehingga mereka buta dengan hal tersebut. Walaupun ada, tapi mereka berusaha menepiskan hal tersebut dengan menunjukkan sisi positifnya. Padahal di zaman teknologi informasi, orang dari belahan negara manapun bisa mengakses dan mengetahui perkembangan dari suatu negara. Ya, orang yang miskin informasi adalah mereka yang kekurangan atau tidak memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan penting. Hal ini bukanlah keterbatasan sumber daya, atau ketidakmampuan memanfaatkan teknologi, atau kurangnya keahlian dalam mencari dan memahami informasi, tetapi sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang yang miskin literasi. Kemudian membuat sensasi dengan sop tahu. Tipe orang mencari sensasi seperti ini, dalam bahasa gaul sering disebut caper atau cari perhatian. Perilaku ini bisa menjadi gejala dari gangguan kepribadian histrionic personality disorder. Dan jika diperhatikan, hanya warganet Indonesia yang pernah atau sedang di seberang, dan itu pun belum tentu mereka sudah keliling semua satu negara di seberang, tapi suka membuat sensasi sampai merendahkan negaranya sendiri. Seakan negara tetangga sangat sempurna dan tidak ada kekurangan. Padahal perkembangan satu dunia, orang lain pun bisa tahu dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.